Perkenalkan, nama saya Ahmad Rubiah. Saya dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan materi tentang kebudayaan kolonial pada Palembang. Kita ketahui, Palembang dahulunya merupakan pusat Kesultanan Palembang Darussalam yang berdiri sejak abad ke-17. Letaknya tidak jauh dari muara Sungai Musi atau yang bisa kita sebut dengan Batanghari 9. Baiklah, saya akan menjelaskan unsur-unsur kebudayaan pada masa kolonial Belanda di Sumatera Selatan, lebih tepatnya di Palembang. Yang pertama adalah bahasa. Adapun kata serapan di Sumatera Selatan yang berasal dari Belanda, yang saya kutip, yang pertama adalah grot. Yang bahasa Belandanya adalah grot, atau artinya besar. Dalam Palembang, grot adalah besar. Contohnya adalah ibu saya grot, ibu saya besar. Selanjutnya adalah skula. Skula adalah bahasa Palembang dan bahasa Belandanya adalah school, school. Dan bahasa Indonesia adalah sekolah. Selanjutnya adalah kereta api. Kereta api dalam bahasa Belanda adalah sepur dan bahasa Palembangnya adalah sepur. Tidak jauh karena namanya adalah kata serapan. Palembang pernah dijajah Belanda dan bahasanya juga ikut terjajah. Selanjutnya adalah sistem perekonomian. Setelah menaklukkan Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1821, Belanda selanjutnya mengangkat potensi perekonomian di kawasan itu. Dimulailah pembangunan daerah rencana, pembangunan yang disesuaikan dengan keadaan semula. Sebagai daerah perdagangan, maka di kota Palembang dibangunlah pertokoan dan perkantoran di sepanjang sungai Los Pasar 16 Ilir mulai dibangun sekitar tahun 1918. Awalnya bangunan pasar ini merupakan bangunan kayu dengan atap seng. Selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Dalam bidang pendidikan terdapat bangunan sekolah, yaitu Mulu School. Sekolah setingkat SMP ini, yaitu SMP Negeri 1 Palembang, dibangun pada tahun 1926. Bangunan ini sampai sekarang terawat dan tetap berada di bawah lembaga pendidikan, yaitu SMP Negeri 1 Palembang. Beberapa perubahan terjadi, di antaranya yaitu pintu masuk, pintu gerbang, dan penambahan bangunan untuk ruang belajar siswa. Namun, bangunan asli tetap dipertahankan. Selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Pada pemerintahan kolonial Belanda dikenal dengan adanya 3 stratifikasi yang berkembang. Golongan tertinggi diduduki oleh orang-orang Eropa, golongan kedua diduduki oleh orang-orang Cina dan Timur Tengah, dan golongan terendah diduduki oleh orang-orang pribumi. Adanya stratifikasi ini juga dirasakan Sumatera Selatan, meskipun tidak persis seperti di daerah Jawa. Hal ini terlihat dari Belanda yang masih mengangkat keluarga atau menantu mantan Sultan Badarudin II, Pangeran Kromojayo atau disebut dengan Kramajaya, sebagai pejabat negara karena Belanda mendapatkan kecaman dari orang-orang pedalaman di Sumatera Selatan. Selanjutnya adalah sistem religi. Saat terjadi perang antara masyarakat Palembang dengan Belanda di tahun 1659 Masehi, sebuah masjid terbakar. Masjid tersebut merupakan masjid yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin. Masjid tersebut merupakan masjid yang dibangun oleh Sultan Palembang kala itu, yaitu Ki Gede Ing Suro, yang berlokasi di Keraton Kutagawang. Beberapa tahun kemudian, Sultan Mahmud Badarudin I atau Jayokromo membangun kembali masjid tepat di lokasi berdirinya masjid yang terbakar itu. Dari 1819 sampai 1821, renovasi dilakukan oleh pemerintah Belanda. Ciri khas arsitektur Eropa terdapat pada jendela masjid yang besar dan tinggi, bila masjid berukuran besar dan memberi kesan kokoh. Material bangunan seperti marmer dan kaca diimpor langsung dari Eropa. Selanjutnya di bidang seni. Pada perkembangan selanjutnya, Masjid Agung Palembang mengalami perubahan.
pada arsitektur, yaitu ketika Belanda berkuasa sudah runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam. Komisaris Belanda pada waktu itu, Stephen Bouwman, berpendapat bahwa seni dan jendela-jendela kaca yang mengelilingi bangunan masjid menunjukkan pendapat bahwa yang menjadi arsiteknya adalah orang-orang Belanda. Masjid tersebut merupakan masjid yang dibangun oleh Sultan Palembang kala itu, yaitu Ki Gede Ing Suro, yang berlokasi di Keraton Kutagawang. Beberapa tahun kemudian, Sultan Mahmud Badarudin I atau Jayokromo membangun kembali masjid tepat di lokasi berdirinya masjid yang terbakar itu. Dari 1819 sampai 1821, renovasi dilakukan oleh pemerintah Belanda. Ciri khas arsitektur Eropa terdapat pada jendela masjid yang besar dan tinggi. Pilar masjid berukuran besar dan memberi kesan kokoh. Material bangunan seperti marmer dan kaca diimpor langsung dari Eropa. Selanjutnya di bidang seni. Pada perkembangan selanjutnya, Masjid Agung Palembang mengalami perubahan pada arsitektur, yaitu ketika Belanda berkuasa sesudah runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam. Komisaris Belanda pada waktu itu, Stephen Bouwman, berpendapat bahwa seni dan jendela-jendela kaca yang mengelilingi bangunan masjid menunjukkan pendapat bahwa yang menjadi arsiteknya adalah orang-orang Belanda. Pada zaman kolonial di wilayah Pulau Sumatera Selatan sendiri, regional atau Sumatera Selatan, Palembang Lampung adalah yang paling akhir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.